channel yang mengulas tentang pengajaran dan pembimbingan rohani untuk kita semua, dengan harapan bisa membuka wawasan juga informasi yang mungkin dapat berguna bagi kita semua. Pertama-tama kita akan membahas tentang kenapa Tuhannya orang Kristen itu beranak, lalu bedanya siapa. Banyak orang yang masih bingung dan mempertanyakan tentang hal ini. Di sini saya akan membahas sedikit banyak dari info yang saya ketahui, yang juga saya ambil dari berbagai narasumber sebagai pembuktian. Perlu diketahui dan dijelaskan di sini bahwa Tuhan di dalam iman Kristen tidaklah pernah beranak atau diperanakan, melainkan perempuan yang bernama Maria atau Siti Maryam lah yang melahirkan sebagai wujud manusia karena dia manusia. Sedangkan Tuhan itu tidak beranak atau tidak diperanakan. Catat ya teman-teman, sekali lagi, Tuhan itu tidak beranak, melainkan Siti Maryam atau Maria lah yang beranak sebagai wujud manusia, karena manusia itu pasti beranak. Sebelum lebih jauh, perlu diketahui bahwa Maria atau yang disebut juga Siti Maryam ini adalah perempuan suci yang taat kepada Tuhan, dan dia melayani di dalam rumah Tuhan di bait suci setiap harinya. Tertulis di dalam kitab Kristen ataupun di dalam kitab Quran ada membahas tentang Siti Maryam di dalam QS Maryam 20 ayat 23 sampai 26. Di dalam kitab Kristen pun, di Alkitab pun ditulis di dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 33. Ia mengandung Yesus atau Isa Al-Masih, adalah perempuan pilihan Allah untuk mengandung juru selamat dunia melalui rahimnya, bukan melalui hubungan seks atau hubungan biologis seperti umumnya manusia, melainkan dia mendapatkan kasih karunia dari Allah karena Allah berkenan meminjam rahimnya. Maria itu masih perawan ya di sini ya teman-teman, dan dia belum pernah menikah dan usianya pun masih sangat muda. Jadi faktanya Tuhan itu tidak beranak atau diperanakan di sini, melainkan sebuah karunia atau mukjizat Tuhan yang terjadi di hidup Maria. Itu sudah tercatat ya dalam kitab-kitab suci dan juga ada dalam sejarah. Kenapa Tuhan memakai rahim Maria? Karena Maria pada zamannya itu dia berkenan di mata Tuhan karena kesalehannya, ketaatannya, kesuciannya di dalam menjaga hidupnya. Nah, tetapi bagaimana mungkin dia masih perawan, tapi dia bisa hamil tanpa hubungan? Itu mungkin bagi manusia mustahil ya, tapi bagi Allah itu kan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Untuk melakukan itu adalah hal yang sangat-sangatlah mungkin baginya. Sekali lagi jawabannya, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan mukjizat apapun, termasuk dia mengaruniakan Maria untuk mengandung juru selamat dunia, untuk menyampaikan kabar baik bagi mereka yang tertindas, untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, untuk menyembuhkan mereka yang sakit, untuk membutakan untuk membuat orang buta bisa melihat. Jadi seperti itulah ya. Banyak lagi sudah nubuatan-nubuatan yang akan Yesus juru selamat atau Isa Al-Masih ini akan lakukan jikalau dia nanti hidup di dunia ini gitu loh.
Jadi saya menyatakan ini berdasarkan fakta yang tertulis dalam kitab suci maupun sejarah. Karena sebelum semua ini terjadi, nubuatan kedatangan Yesus atau Isa Al-Masih itu sudah dinyatakan kepada hamba-hamba atau imam-imam pada zaman dahulu, ahli-ahli Taurat dan seluruh umat gitu loh. Sudah menanti-nantikan kedatangan juru selamat ini yang akan menyampaikan kabar keselamatan, kabar kebenaran dari Allah sendiri pada zamannya, yang akan mengajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Ya, dia melakukan mukjizat-mukjizatnya juga sudah diceritakan sebelum hari kelahirannya yang disebut dengan nubuatan. Oh ya, satu lagi, dia juga salah satu nabi yang satu-satunya dia bisa membangkitkan orang mati, dan itu mengindikasikan bahwa dia mempunyai kuasa ilahi, yaitu hanya Allah sendirilah yang dapat memberikan nyawa kepada manusia, yang sesungguhnya Tuhan itulah yang memberikan nafas, bukan manusia gitu. Jadi di sini udah jelas ya, indikasi bahwa keilahiannya itu adalah dengan dia memberikan nyawa, karena hanya Tuhanlah yang dapat atau punya kuasa memberikan nyawa ataupun mengambil nyawa manusia, dan tidak ada satupun yang sanggup mencegahnya jikalau Tuhan sudah berkehendak. Nah, kalau Yesus atau Isa Al-Masih itu Tuhan, kenapa dia bentuknya manusia? Banyak juga yang bertanya seperti ini, masa Tuhan kok manusia bentuknya gitu loh. Oke, saya jelaskan ya dalam perumpamaan saja, gini aja. Apakah di antara kita semua nih di sini ya, ada nggak yang bisa berbicara dengan bahasa semut atau ngomong sama semut gitulah? Coba cari di sekitar kita ada semut, coba kita ajak bicara. Paham nggak dia? Gitu. Misalnya kita suruh belok kiri, belok kanan, atau diam di tempat gitu. Pasti logikanya nggak bisa lah ya, nggak akan mungkin gitu dia mengerti bahasa kita, kita pun mengerti, nggak mungkin bisa mengerti bahasa dia. Lalu bagaimana caranya supaya kita dapat berbicara dengan semut? Oke, bagi manusia mungkin itu nggak mungkin lah ya. Tapi kembali sekali lagi saya bilang bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia harus menjadi manusia supaya dapat berbicara dengan manusia. Sama seperti perumpamaan, kalau kita ingin berbicara dengan semut, kita harus menjadi semut. Maka semut dengan semut maka akan mengerti. Nah, kalau Tuhan kenapa jadi manusia? Dia harus mengambil rupa manusia, wujud manusia, supaya dia bisa berbicara dengan kita manusia. Itulah sama halnya dengan perumpamaan yang saya katakan tadi tentang semut. Gak ada cara lain. Soalnya kalau Tuhan ngomong langsung gitu ya, seandainya dari langit, "Woi, kamu jangan buat dosa," ya pasti kita kaget lah. Nah, kita akan berpikir, kita ini dengar suara siapa? Suara Tuhan kah atau suara setan kah? Gitu kan. Jadi Tuhan itu tidak akan mempersulit kita lah. Maka dengan cara dia mengambil wujud manusia supaya dia bisa menyampaikan kebenarannya kepada manusia secara langsung. Nah, yang jadi pertanyaannya, sebenarnya siapa sih kita ini manusia sampai-sampai Tuhan itu rela gitu loh, bela-belain turun dari surga mengambil rupa manusia supaya ngomong, ngasih tahu doang gitu loh. Emang kita ini manusia siapa gitu loh, sampai segitunya Tuhan itu mengasihi kita gitu loh, nggak mau kita binasa masuk ke neraka maut, nggak mau diseret sama iblis, diikat iblis, dihancurkan iblis dan dibunuh iblis di neraka di sana nanti. Dia bela-belain gitu loh, sampai dia rela berkorban dan sampai mati di kayu salib. Demi siapa? Demi kita ini semua yang sukanya adalah berbuat jahat, berbuat dosa.
Allah mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, makanya dia melakukan ini semua. Sebab itu sebelum dia hadir, dia sudah membuatkannya tentang kedatangannya itu melalui perempuan perawan. Sudah tercatat di dalam kitab suci agama. Dan sejarah sudah menyatakan ini adalah fakta. Dan tidak ada yang bisa memungkirinya. Kedatangannya itu sudah dinubuatkan melalui perempuan perawan yang tidak melakukan hubungan, yang gak mungkin kasarnya bisa mengandung kalau bukan karena karunia Tuhan. Coba dipikir, jikalau kita punya saudara perempuan masih perawan, belum pernah berhubungan, tapi tiba-tiba hamil, itu suatu hal yang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena dia harus menyampaikan kabar keselamatan ini kepada manusia supaya manusia diselamatkan. Dia sudah berjanji di dalam nubuatan sebelum kedatangannya dan kelahirannya ke dunia. Nah, jadi Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranakan. Sekali lagi ya, yang beranak itu adalah Maria atau Maria yang wujudnya manusia, tetapi bukan hasil hubungan biologis. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, sampai situ. Namun dia mengatakan bahwa dia harus merahasiakan keilahiannya itu, bukan dengan tanda-tandanya ya. Maksudnya dia harus menggenapi dulu semua firman yang dikehendaki Allah untuk disampaikan kepada manusia supaya manusia itu tidak binasa. Dia harus merahasiakan keilahiannya. Namun tanda-tandanya, mujizatnya tidak bisa dipungkiri gitu loh, bahwa dia memiliki kuasa ilahi. Dan jadi sampai waktunya genap gitu loh, karena dia pernah, Yesus atau Isa itu pernah berkata gitu loh, waktuku belum tiba gitu loh, sampai firman itu semuanya digenapi gitu loh. Jadi sampai semuanya kita tahu jalan keselamatan itu seperti apa caranya gitu loh. Atau yang kalau orang Muslim bilang itu jembatan Siratal Mustaqim, satu-satunya jalan gitu loh, caranya gitu loh. Ya ini dia, Yesus inilah jembatannya gitu loh, caranya gitu loh, jalannya dengan dia memberi teladan cara hidup, sikap hidup gitu loh. Firman Tuhan disampaikan, apa yang dikehendaki Allah dia beritahukan kepada semua manusia. Sampai semua ayat atau firman itu sudah digenapi, barulah dia menyerahkan dirinya kepada imam-imam atau hukum pada zaman Romawi waktu itu, tentara-tentara Romawi yang menghukumnya ya. Terus kenapa dia dihukum kalau dia nggak bersalah? Jadi perlu diketahui pada zaman itu orang-orang pada zaman itu atau imam-imam itu takut ya kalau nanti orang-orang pada percaya pada ajarannya gitu, karena pada saat itu ajarannya dianggap sesat. Dengan kuasa-kuasanya lah dia menunjukkan bahwa dia Tuhan gitu, bukan dia menyatakan dirinya sendiri gitu loh. Tapi banyak orang melihat dan mulai takut gitu loh, bahwa orang ini melakukan tanda-tanda mujizat nyata gitu loh, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, dan bangkitkan orang mati gitu loh. Jadi ya intinya seperti itu. Pada zaman waktu itu murkalah gitu loh orang-orang atau imam-imam pada zaman itu, karena menganggap Yesus itu seperti Tuhan gitu loh, dan harus dimusnahkan gitu loh, karena dianggap sesat atau apalah pada zaman itu. Mereka takut kalau nanti semua umat pada percaya pada ajaran dia. Itulah penyebabnya kenapa Yesus akhirnya disesah gitu loh, dianiaya, bahkan diserahkan ke hukum gitu loh, dengan dipidana lah kalau saat ini gitu loh. Nah, terus ada lagi yang bertanya begini, kalau emang Yesus itu Tuhan, kenapa disebutnya anak Allah gitu? Masih banyak yang masih bingung ya. Oke, tadi saya sudah jelaskan pertama bahwa Tuhan tidak beranak atau diperanakan pada pembahasan di awal ya, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi segala hal yang dilahirkan oleh manusia
apapun itu juga, maka akan disebut anak. Namun perlu diketahui, kata anak Allah bukan berarti Allah punya anak atau beranak. Sudah saya jelaskan. Anak perusahaan bukan berarti perusahaan beranak kan? So, paham nggak? Sekali lagi, anak perusahaan ya, kalau kita sebut gitu ya, bukan berarti perusahaan itu bisa beranak gitu loh. Paham nggak? Atau anak kunci bukan berarti kunci itu beranak gitu. Atau teman-teman punya anak tangga di rumah gitu ya, disebutnya kan kita semua bilang itu anak tangga gitu. Itu kan juga bukan berarti tangga itu beranak. Nah, jadi jelas ya bahwa itu semua hanyalah sebutan. Saya kira udah cukup jelas, dan saya berharap kiranya kasih karunia Tuhan itu turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan mengerti dan mengenal kebenaran Allah yang sejatinya gitu. Bukan apa kata orang atau siapapun, namun berdasarkan fakta-fakta yang ada dari sumbernya, yaitu dari kitab suci agama yang mengatakannya ataupun sejarah sudah mencatatnya. Ya, dalam hidup ini kita harus belajar merendahkan diri, merendahkan hati kita, membuka mata kita gitu loh, agar kita dapat melihat kebenaran Tuhan, bukan dengan kesombongan kita, kepandaian kita, menggunakan pikiran kita sendiri, maka kita akan tersesat gitu. Yang ada malah kita salah. Tapi cobalah kita belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan cara introspeksi diri, berubah kehidupan yang salah, memperbaiki diri gitu loh, meninggalkan dosa. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidayah, membukakan pikiran, dan yang gak nutup kemungkinan Tuhan sendiri akan menjumpai kita secara pribadi, dan itu akan lebih memperkuat iman kita gitu loh, tentang hal yang benar. Jadi tetap humble, tetap jaga diri, jaga hati, jaga pikiran, supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Karena Tuhan tidak akan pernah menjumpai orang yang congkak hatinya atau yang sombong menggunakan pikiran sendiri. Tapi Tuhan akan turun, Tuhan akan menjumpai orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu dengan kita merendahkan diri di hadapannya, berdoa dan mengucap syukur senantiasa, dan kita mencari jalan kebenaran, mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita akan dibukakan hidayah atau pikiran itu dengan meninggalkan segala perbuatan kita yang jahat. Maka Tuhan akan mengubahkan hidup kita, akan menuntun kita ke jalan yang benar. Oke, cukup sampai di sini aja mungkin ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menjadi berkat, semoga bisa memberikan informasi, memberikan pengertian atau hidayah atau apapun itu juga. Tujuannya adalah positif ya, kita semua bersaudara ya gitu. Jadi nggak perlu membeda-bedakan, kita harus belajar saling menghargai keimanan kita masing-masing. Oke, kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya, boleh ketik di kolom komentar gitu ya, mengajukan pertanyaan, ingin tanya apa ya. Kalau dengan kemampuan saya atau mungkin ada teman-teman lain juga bisa membantu menjelaskan. Semoga hidayah itu turun atas kita semua dan kita mendapatkan pencerahan-pencerahan atau pikiran-pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita akan bahas lagi di lain hari atau dengan topik-topik yang lain, pembahasan yang lain mungkin ya berikutnya. So ditunggu aja ya updatean dari saya akan membahas apa, atau teman-teman juga bisa memberi ide seputar pertanyaan apa yang masih bingung, masih ragu dengan apa yang kita bisa bantu. Kita akan coba memberikan penjelasannya. Oke, cukup sampai di sini. Salam sehat, salam damai sejahtera selalu. Tetap sehat, tetap jaga diri ya, menggunakan
protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak senantiasa supaya kita semua sehat dan bahagia sampai kita semua hidup bersama-sama di dalam rumah Tuhan ya. See you next time. Terima kasih.